Dan terima kasih juga atas nama bangsa Indonesia kepada Pastor Leo tentunya yang mungkin sekarang menyaksikan siaran ini. Dan juga buat jemaat Gereja Kemuliaan Sion yang luar biasa di tempat ini. Oke, kita segera sampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya, ayo. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk kembali. Senang bisa ada bersama saudara. Terakhir saya melayani lewat online. Dan hari ini kembali bisa onsite. Senang sekali. Saudara aku dikasih Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di seluruh dunia. Boleh saya maju-maju sedikit Pak ya. Jangan herannya kalau saya kok formal banget pakaiannya. Karena setelah ibadah ini saya harus melakukan pelayanan pemberkatan nikah untuk jemaat. Saudara aku dikasih Tuhan, di seluruh dunia ada 4 tipe khotbah sebetulnya. Yang pertama, khotbah yang panjang dan jelek. Jemaat akan berkata, tiada maaf bagimu. Jangan pernah kamu datang ke sini lagi. Tipe khotbah yang kedua itu khotbah yang panjang dan bagus. Ya, itu jemaat suka tapi masih gini, PPKMG ini kok panjang-panjang. Gitu ya, masih menuai kritik. Tipe yang ketiga khotbah yang pendek dan jelek. Ya, ternyata jemaat masih memaklumi karena apa? Mungkin hamba Tuhannya dalam pergumulan. Pendeta juga manusia gitu ya. Tapi ada tipe yang keempat, khotbah itu namanya khotbah yang pendek dan bagus. Mohon kerjasama doakan saya supaya saya bergerak nomor 4 saja ya. Nah saudaraku dikasih Tuhan, ketika saya diberikan oleh mulai Ibu Ella ke istri saya beritahukan saya bahwa ada tema. Ya kalau nggak salah ada 12 tema yang diminta saya memilih. Maka saya pilih tentang father and son. Lebih spesifik kepada father and son relationship-nya. Kenapa saudaraku ini penting sekali? Ini saudaraku yang menjadi pembahasan isu di seluruh dunia dari abad ke abad saudaraku ya. Sampai hari ini. Sebab masalah utama saudaraku adalah ternyata kalau kita temukan adalah ketiadaan Bapak. Generasi ini saudaraku, millennials kah atau generasi Y bahkan generasi Z dan Alpha sekalian. Ini disebut sebagai the fatherless generation. Bahkan fatherlessness generation. Ketiadaan Bapak. Bapak ada sih. Tapi Bapak hadir cuma secara fisik. Tapi Bapak tidak pernah hadir secara spiritual buat putra-putrinya. Bapak tidak pernah hadir secara jiwani. Yang memberikan ketenangan di pikiran, perasaan maupun kehendak daripada putra-putrinya. Makanya saya akan memulai ini dan tolong ya father and son. Next slide lagi. Saudaraku dikasih Tuhan penting sekali ini. Karena kita melihat saudaraku tidak ada di dunia ini kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Kecuali kita di dalam Kristus Yesus kita bisa memanggil Tuhan itu sebagai Bapa. Kata Bapa sendiri berasal dari kata Ibrani Abba. Abba adalah source, sumber. Wow. Ketika seorang Bapa itu adalah sumber, maka putra, kalau saya ngomong son di sini, putra itu jangan berpikir cuma untuk laki-laki, ya. Karena ini tidak bicara soal gender, ini melampaui gender. Jadi ketika saya ngomong father and son relationship, itu bicara buat kita semuanya yang ada di sini, ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan,
Jadi kalau seorang bapak itu adalah source, Abba, sumber, maka putra atau anak itu sesungguhnya apa? Sesuatu yang mengalir keluar dari sumber. Jangan coba-coba saudaraku hubungan itu terputus. Maka yang menyebabkan apa? Putra akan kehilangan pasokan daripada sumber. Sebab itu saya lebih menitik beratkan tentang father and son relationship-nya. Dan contoh yang paling hebat saudaraku sebetulnya siapa? Itulah hubungan antara sang Bapa Sorgawi dengan Yesus Kristus sang Putra. Ini keren saudaraku. Ya, Bapak, lihat ya, Bapak itu saudaraku, kita belajar di Bapak Sorgawi ya supaya nggak ada yang tersinggung semua di sini kan. Kalau saya bandingkan dengan seseorang pasti nanti ada yang tersinggung. Bapak Sorgawi itu keren saudaraku, lihat. Pada waktu Yesus dibaptis, Anda lihat, ya kan? Di situ ternyata sang Bapa hadir di situ. Jadi apa yang dibutuhkan putra putri sekarang? Sebetulnya presence of his father. Kehadiran seorang Bapak itu penting saudaraku. Ya, Yesus dibaptis, Bapak dari situ. Tidak kelihatan memang, tapi kan ada suara. This is my beloved son. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Saudaraku, jadi kehadiran itu penting. Bapak-bapak yang hadir di sini, yang ada di rumah juga. Jangan remehkan tentang kehadiran. Apalagi kita punya anak-anak yang masih kecil. Secara psikologis ada istilah namanya psychological incubator. Perlindungan psikologis yang mengelilingi seorang anak bisa bertumbuh kembang dengan baik. Sehingga jiwanya itu baik. Hari ini saya banyak ketemu di Jakarta. Ya, ada orang, Pak cantik wajahnya Pak. Tapi kalau Bapak semakin kenal, ternyata sakit Pak. Ada istilah gitu Jakarta, sakit Pak. Oh ganteng kelihatannya Pak. Tapi kalau Bapak ngobrol sama ada interaksi, Bapak tahu bahwa dia sakit. Kenapa saudaraku? Karena dalam masa kecilnya ternyata tidak mengalami psychological incubator tadi. Ya, oleh sebab itu penting sekali pemahaman tentang father and son relationship ini. Bapa Sorgawi hadir ketika sang putra dibaptis. Bahkan bukan cuma kasih kehadiran, presence. Tapi dia kasih praise, pujian kepada putranya. This is my beloved son. Wah, bapak-bapak yang hadir di sini, jangan lupa ya, kasih semangat buat anakmu. Katakan kata-kata yang membangun buat anakmu. Words of affirmation. Kata-kata yang memuji sangat dibutuhkan saudaraku. Itu seperti daya dorong roket yang akan bam. Ya, katakan yang positif, katakan yang benar saudaraku ya. Nah, survei penelitian. Kalau sudah baca bukunya Caroline Leaf, saudaraku. Bagaimana switch on your brain. Bagaimana kita melihat bahwa ketika kalau ada orang yang masuk di ICU sekalipun saudaraku. Ketika tim dokter, perawat, keluarga yang mengunjungi terus mengucapkan kata-kata yang positif saudaraku. Kata-kata yang membangun di situ. Ternyata saudaraku dalam beberapa penelitian itu membangkitkan keadaan di mana sang pasien itu bisa cepat sembuh bahkan pulih kembali. Jadi saudaraku, the power of spoken word ini luar biasa. Yang diperkatakan ini, ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, termasuk saya juga mau ngajak para suami, mana pemain keyboard sini ya? Saya lupa pesan kalau saya melayani tolong didampingi. It's not good for men to be alone. Karena ada ayatnya tuh, kitab Kejadian berapa itu? 2 ayat yang ke-18 kalau salah ya. Nah, saudaraku, kalau ada suami-suami di sini gitu ya. Selain anak-anakmu dipuji, istrimu juga harus dipuji. Amin ibu-ibu. Aminnya kok ada sesuatu yang gimana gitu ya. Mengandung unsur kelepasan. Oh saudaraku ya. Mbok katakan begini dong sama istrimu. Kunci C. Lagu ini sangat rohani sekali. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini yang di rumah pegang tangan istrimu. Ingin ku kenang selalu. Dan seterusnya dan seterusnya. Kamu standby aja di situ ya. Nggak usah sentuh apa-apa, nanti baru saya kasih apa-apa. Baru sentuhlah, saya khawatir nanti tanganmu keluar ibadah tangan begini. Oke cukup. Nah saudaraku, betapa pentingnya kehadiran, betapa pentingnya ada pujian.
Dan betapa pentingnya Bapak melakukan apa saudaraku? Pemberian. Di situ waktu langit terbuka lalu Roh Kudus terbang. Seperti burung merpati. Anda lihat di berapa itu? Injil Matius pasal yang ketiga bagaimana Yesus baptis. Jadi memberi hadiah. Ya. Jadi diberikan sesuatu buat putra putri kita itu. Hadiah nggak selalu harus mahal ya. Tetapi kita lihat bagaimana sikap Bapak itu. Nah, saya akan tunjukkan sebetulnya di seluruh dunia ini. Ya, kita lihat Ibrani pasal yang kedua ayat 10. Karena terjemahan bahasa Indonesia ternyata berbeda sekali. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan. Juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Terjemahan bahasa Indonesia cuma membawa banyak orang kepada kemuliaan. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. No. Biarkan kita yang tadi. Ya, in bringing many sons to glory. Tuhan itu bukan cuma mau membawa jemaatnya dalam kemuliaan. Yang mau dibawa siapa saudaraku? Sons. Putra-putra. Orang-orang yang betul-betul terhubung dengan source sumber tadi. Orang-orang yang memiliki ketergantungan kuat. Hubungan relationship yang dalam dengan sang sumber Abba itu. Saudaraku dikasih Tuhan, ini penting dijelaskan. Karena kita bukan cuma sekedar mau jadi orang Kristen nih. Kita mau betul-betul punya mentalitas seperti as a son, Jesus Christ, Yesus Kristus. Saudaraku tidak ada di sini tapi saya bacakan karena saya diingatkan tadi. Kenapa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Pernah gak saudara pikirkan? Kenapa Yesus gak pernah gagal? Kita sepakat semua Yesus pelayanannya berhasil. Kita sepakat bukan? Kesempatan berbuat dosa bisa dong, dia 100% manusia kok. Tapi juga 100% Allah. Dalam kemanusiaannya dia bisa kesempatan untuk bisa berbuat dosa. Tapi kenapa Yesus berhasil? Saya temukan dalam, gak usah dibuka, saya bacakan Yohanes 5 ayat 19 berkata, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Terus lihat hidup Yesus. There is no hidden agenda. Own agenda. Tidak ada. Dia tidak ada agenda pribadi. Bahkan agenda tersembunyi. Agendanya cuma satu. Melaksanakan kehendak Bapa di planet bumi ini. Dan itu yang membuat Yesus berhasil. Dia terhubung selalu. Dia gak bisa berbuat sesuatu tanpa memandang Bapanya di sorga. Sedang melakukan sesuatu. Wow, keren. Makanya saya menitik beratkan tentang father and son relationship-nya yang harus dibangun. Bahkan di seluruh dunia ada 3 tipe gereja. Next slide. Gereja yang pertama disebut the cathedral Christianity. Jenis orang Kristen yang katedral. Kekristenan yang kebanggaannya itu gedungnya saudaraku. Wow. Ya, bangga banget akan fasilitas yang dimilikinya gitu ya. Biasanya gereja yang seperti ini itu tidak mementingkan hubungan saudaraku. Karena yang dipentingkan itu mesti fasilitas. Anggaran gereja yang ada itu untuk fasilitas. Gedung dan sebagainya. Tipe yang kedua itu disebut dengan, kalau saudara suka baca buku, saya ambil dari buku John Kingsley Alley. Judulnya berjudul Sonship. Ya. Saudaraku, spirit of sonship maksud saya. Nah, yang kedua disebut the institutional Christianity. Kristen yang kebanggaannya apa? Kelembagaannya. Wow, sinodenya. Wah, apalagi nama gerejanya gitu saudaraku ya. Lebih bangga sinodenya, nama gerejanya saudaraku lebih tersinggung daripada kalau ada orang lain menghina nama Yesus. Gitu saudaraku ya. Banyak, saya ketemu banyak yang seperti ini saudaraku. Kayaknya gerejanya yang paling benar, kayaknya sinodenya yang paling hebat seperti itu. Tapi yang ketiga saudaraku, ini yang disebut dengan the relational Christianity. Relational Christianity. Kekristenan yang mengedepankan tentang kekuatan membangun hubungan. Wow. Dan ini di gereja saudaraku, itu seperti suasana ibadah sebetulnya bukan seperti di ruang tamu.
Tapi di ruang keluarga. Kalau di ruang tamu masih kita ada formil-formilan kan. Oh, shalom. Perkenalkan Pak, saya datang ke sini. Bayangkan saudaraku seperti itu. Tapi sebetulnya seperti di living room. Ya, kita bisa bercandaria, kita bisa ngomong bebas. Atmosfer yang dibangun bukan leadership yang dibangun, atmosfernya bukan begini. Bukan I am a boss. Aku bos, kamu bawahan. Aku atasan, kamu bawahan. No, tapi yang dibangun atmosfernya adalah father and son relationship. Kepemimpinannya itu saudaraku enak gitu ya. Seorang bapak yang bisa dekat dengan semua generasi yang diizinkan untuk melayani. Oh haleluya saudaraku ya. Tidak ada sesuatu yang seperti jurang pemisah seperti itu. Nah nanti kita akan lihat bagaimana itu bisa terjadi. Next slide lagi. Nah saudaraku dikasih Tuhan. Karena problem utama yang dihadapi banyak gereja saat ini. Sebetulnya apa saudaraku? Ketiadaan Bapak. Kok bisa Pak? Kan ada pendeta Pak. Gini, saya bukan mau mengatakan apa ya. Tapi ini sebuah kenyataan. Bahwa banyak pendeta tapi bukan bersifat sebagai Bapak. Ada pendeta sampai the untouchable person. Jemaat gak bisa tahu nomor teleponnya. Ya, jemaat gak bisa untuk bisa menemui. Seperti itu. Ya, saya percaya GKS Kemuliaan Sion Light to the Nations. Gembala saudara saya tahu pasti Pastor Leo pasti adalah gembala yang kekuatannya di membangun hubungan dengan jemaatnya. Saudara tentu gak akan sungkan-sungkan ketemu kayak ada jarak. Enggak, pasti suka enak gitu ya. Sebab kalau saya ngobrol sama Pastor Leo enak banget gitu ya. Gitu ya. Saudaraku, akibatnya apa? Banyak jemaat itu disebut they have orphan spirit in their life. Roh yatim saudaraku. Nah biasanya kalau orang rohnya yatim. Ini biasanya gampang tersinggung ya. Gak ada rasa aman pribadinya saudaraku. Ya, gak bisa diarahkan ya. Gak mau belajar submission to the authority gitu ya. Kenapa saudaraku? Yatim. Ya, ujung-ujungnya apa? Berontak. Soalnya bapak yang baik tidak menjamin anak-anak jadi baik loh ya. Nanti saya akan tunjukkan. Lukas 15 bagaimana bapak yang baik, yang hebat itu. Anak bungsunya bisa minta harta, warisan bapaknya masih hidup. Dan menghabiskan di luar sana. Nah, itu anak bungsu hilang di luar rumah. Yang sulung juga sama. Ternyata yang sulung ketika sang adik pulang dia marah, iri hati. Ternyata yang sulung hilang dalam rumah. Pastikan Anda di sini ya. Jangan sampai ada yang hilang di dalam rumah. Apalagi di luar rumah. Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya perlu sekali kepemimpinan yang sungguh-sungguh membangun hubungan father and son ini terbangun. Ya, saya percaya beberapa orang begini. Kamu hati-hati jangan terlalu dekat sama jemaat. Jangan terlalu dekat sama mereka. Sama anak-anak muda apalagi jangan terlalu dekat. Kita harus jaga jarak, jaga wibawa. Sehingga kalau ketemu saudara, baik, apa kabar? Ngomongnya dibuat saudara. Saya gini, kewibawaan itu tidak datang dari suara yang dibuat-buat. Tidak datang dari sikapmu yang harus kamu jalannya diatur seperti itu. No, kewibawaan datang kalau kamu hidup takut akan Tuhan. Kamu jadi pelaksana kehendak Tuhan. Wibawa ilahi akan mengalir lewat hidupmu. Bukan karena volume suara. Kalau saudara tahu kenal saya secara pribadi lebih lagi. Saya di mimbar dengan saya dimanapun saya sama seperti ini. Satu kali Pak Levi, saya tegur salah satu full time kami, pastor. Orang pinter Pak. Karena ya lulusan universitas ternama di Indonesia lalu ambil sekolah teologi jadi bagus. Ya, baru kalau ketemu sama saya, Pak Roni gimana gini kayak gini. Tapi begitu naik mimbar ya satu kali saya kasih kesempatan. Kamu yang khotbah dan saya duduk di situ. Tiba-tiba di mimbar saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Udah kaget saya saudaraku. Loh. Dalam hati saya tunggu. Ya tentunya saya harus tegur dengan kasih ya. As a father. Lalu saya panggil dia, saya ngomong gini. Sini. Ya kita,
Kenapa Pak Roni? Loh gitu lagi. Saya bilang, be yourself. Maksudnya Pak Roni apa? Gak usah kamu berubah di mimbar. Loh aku sekolah Alkitab diajarkan begitu. Harus ada intonasi yang bagus. Ada penekanan gini. Ilmu berkhotbahnya begini. Gak usah. Saya bilang, be yourself. Jadi apa adanya itu enak saudaraku. Termasuk ke mimbar ini enak jadi apa adanya. Jangan pernah berubah hanya karena saudaraku berstatus Kristen atau diaken, pekerja atau apa tiba-tiba saudara berubah. Itu orang gila hormat yang seperti itu. Dan saya tuh di sini nggak ada. Amin saudaraku ya. Nah, yang dibutuhkan seorang bapak karena tidak semua pemimpin itu bapak. Tidak semua pemimpin itu berhati bapak. Tapi kalau bapak pasti pemimpin dia. At least dia pimpin keluarganya lebih dulu. Sebab itu kita minta anugerah supaya kepemimpinan dengan hati Bapa itu mengalir di setiap kita saudaraku ya. Next slide lagi. Haleluya. Nah kata Bapa itu sendiri ada singkatan bagus ya. B-nya itu bertumbuh. Nah seorang Bapak mesti bertumbuh tapi menumbuhkan putra putrinya juga gitu ya. A-nya itu kasih arah. Nah karena dia kasih arah jadi dia tahu kemana sebetulnya the main goal of our life. Dia sudah jelas lihat sendiri. Makanya bapak-bapak di sini tolong perhatikan. Saya tahu tidak mudah. Tapi kalau kita mau melakukan. Ada anugerah yang diberikan Tuhan kita mampu mengerjakannya. Ya kan? Karena kita seorang bapak akan dituntut lebih lagi saudaraku. Ya, memberi arah. P-nya apa? Fondasi. Jelas ada fondasi kebenaran firman. Komitmen kuat kepada kebenaran ya saudaraku. Lalu A-nya lagi apa? Anugerah. Nah bapak itu saudaraku memberikan disiplin. Tapi juga memberikan anugerah. Yang K-nya disiplin, kedisiplinan. Lengkap. Seperti Tuhan. Karena Tuhan ada waktu dia menegur, menghajar. Tapi ada waktu dia membebat. Nah, seorang bapak seperti itu saudaraku ya. Kalau enggak akan muncul gini. Dalam teori, ini teori kalau belajar mendidik anak saudaraku. Ada orang tua yang disiplinnya rendah, kasih sayangnya rendah. Disiplinnya rendah, kasih. Ini anak-anaknya pasti anak-anak gampangan saudaraku. Kebanyakan tuh anak-anak yang di pinggir-pinggir jalan, anak-anak jalanan yang asik-asik itu. Saudara temukan seperti itu. Ya di rumah gak ada disiplin, ya gak ada kasih sayang. Orang Surabaya bilang keleleran di jalan. Itu kasih sayang rendah, disiplin rendah. Tipe yang kedua, kasih sayangnya tinggi, kasih sayangnya tinggi, disiplinnya yang rendah. Wow, muncul anak-anak yang biasanya ada unsur sakitnya tadi. Ya, saudaraku, saya bukan mau apa ya. Kalau saudara lihat bagaimana Michael Jackson almarhum. Itu sampai dia bikin taman khusus saudaraku. Dan saudara tahu dia harus dihadapkan dengan tuduhan melecehkan anak-anak. Kenapa? Dididik keras. Tapi kasih sayangnya rendah. Contoh lain, tipe yang berikutnya ada orang tua yang kasih sayangnya itu apa? Tinggi tapi disiplinnya rendah banget. Contoh siapa di Alkitab? Raja Daud. Kalau saudara baca di 1 Raja-Raja pasal pertama. Daud itu begitu. Ada anaknya dari istri yang namanya Adonia. Hagit. Anaknya namanya Adonia. Adonia ini Alkitab bilang dalam waktu dia bertumbuh. Bapaknya gak pernah menegur. Cuma disayang tapi gak pernah negur nih. Manja saudaraku. Akibatnya apa? Bapak sendiri mau dikudeta sama dia. Ini mengerikan saudaraku ya. Padahal Daud orang diurapi loh. Ya, seberapa jauh pengurapanmu untuk masalah membangun hubungan dengan putra putri itu saudaraku. Kita yang harus melakukan dengan benar. Bukan karena urapan yang mengerjakan. Saudara mengerti maksud saya? Berikutnya yang keempat. Orang tua dengan kasih sayang yang tinggi. Sekaligus disiplinnya yang tinggi. Nah ini keren. Itu yang diperuntukkan seharusnya bagi kita semua. Ada keseimbangan ya di dalam kita mendisiplin atau mendidik anak-anak kita. Supaya mereka akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Tapi yang saya sampaikan ini bukan cuma anak-anak jasmani loh ya. Ini juga bisa bicara dengan anak-anak rohani kita. Saya berpesan kepada para ayah-ayah di sini. Dengar baik-baik. Jadikan anak-anak jasmanimu sekaligus anak-anak rohanimu. Saya ulang sekali lagi.
Tanggung jawab mendidik anak-anak kita secara lahiriah itu tadi. Untuk urusan-urusan rohani itu tanggung jawab kita orang tua, bukan gereja. Bukan guru sekolah minggu. Di tempat kami saya pesan kepada guru-guru sekolah minggu. Kalau ada orang tua protes tentang pelayanan anak-anak, kasih tahu saya ingin ketemu. Misalnya begini, gimana sih gereja ini? Kenapa? Sejak anak saya ikut pelayanan anak-anak di sini, ikut sekolah minggu, kok jadi nakal? Kok jadi nggak bisa dengar-dengaran lagi? Ini pasti pengaruh teman-teman di gereja. Ini pola pendidikannya keliru ini, para guru-gurunya. Nah kalau ketemu saya akan bilang begini, oke, terima kasih buat masukannya. Kami akan berupaya untuk memperbaiki sistem pengajaran. Tapi sebelum Bapak Ibu pulang, izinkan saya satu pertanyaan saja. Anak Bapak ini bersama kami dalam 1 bulan, 1 minggu, cuma 2 jam paling lama. Selebihnya dengan siapa? Saudara bisa jawab, selebihnya dengan siapa? Ya dengan orang tuanya lah. Seringkali orang tua suka lempar ke gereja, saudaraku. No, kita, anak-anak jasmani kita harus jadi anak-anak rohani kita. Gimana mereka belajar doa? Papa mama yang ngajarin. Gimana mereka mau setia membaca Alkitab? Papa mama yang ngajarin. Jadi menjadi orang tua dalam Kristus itu bukan sekedar biasa-biasa loh ya. Kita harus berpikir untuk the next generation. Karena generasi yang selanjutnya harus jauh lebih baik dari generasi yang ada sekarang. Yang percaya katakan amin. Oke, next slide lagi. Sebab masih banyak saudaraku ya. Oke, nah kalau enggak dikerjakan, maka yang terjadi ada penyakit-penyakit generasi. Oh saudaraku, yang pertama tidak menghormati atau dosa generasi. Tidak menghormati generasi terdahulu. Banyak anak-anak muda sekarang begitu ya. Yang di luar ini ya, bukan di sini ya. Aduh saudaraku, ya mereka lupa bahwa mereka dihasilkan dari generasi orang tuanya. Tapi sekarang banyak anak-anak sekarang merasa lebih pintar daripada orang tuanya. Enggak ada respect pada otoritas. Kenapa saudaraku? Tadi itu karena father and son relationship gak terbangun bagus. John Hopkins University di Amerika Serikat membuat penelitian. Kenapa orang itu bisa jantung koroner, orang itu penyakit dari stroke atau penyakit yang mematikan kanker dan sebagainya. Ternyata saudaraku diteliti oleh John Hopkins University dari fakultas kedokterannya tentunya. Pada masa kecil mereka, kebanyakan mereka hidup tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Ilmiah telah membuktikan saudaraku. Ya, betapa karena gak punya hubungan baik, jelas gak bisa hormati generasi di atas. Muncul dosa generasi. Yang berikutnya tidak melayani generasi saat ini. Wow. Ya biarin lah. Lu mau apa gimana. Itu ya, acuh tak acuh, cuek. Gak ada kepedulian akan generasi. Daud, Kisah Rasul 13. Disebut a man after my own heart, kata Tuhan. Seseorang berkenan di hatiku. Kenapa Daud dibilang gitu? Daud melayani pada generasinya. Itu Alkitab katakan. Yang ketiga, dosa generasi adalah tidak mempersiapkan generasi yang akan datang. Wah ini bahaya banget saudaraku ya. Saudaraku dikasih Tuhan. Makanya kita ini perlulah ada satu upaya aktif. Jangan apa ya. Untuk generasi berikutnya jangan sayang deh sama duit. Ada beberapa gereja pelayanan anak muda itu saudaraku ya. Yang disuruh khotbah itu murid sekolah Alkitab yang baru belajar khotbah. Suruh khotbah ke gitu. Khotbah minggu aja yang kasih pendeta-pendeta yang diundang pendeta-pendeta yang bagus-bagus. Tapi enggak diserahkan untuk melayani anak-anak pemuda juga. Dana untuk pelayanan anak-anak muda kecil sekali saudaraku. Kebanyakan itu di Cathedral Church tadi. Pelayanan orang muda sepelekan. No, seharusnya pelayanan youth. Generasi itu. Kita kasih pembicara-pembicara yang keren. Kita kasih fasilitas yang bagus buat mereka. Amin. Saya kok tidak mendengar kata amin di sini ya. Atau tidak masuk hari ini Pak Amin ya. Ayo kita ciptakan, siapkan, preparing the next generation. Ini sangat-sangat penting sekali. Kalau kita berkaca di perpolitikan di bangsa kita. Coba lihat kebanyakan ketua-ketua parpol yang gede-gede itu tuwek-tuwek kabeh. Surabaya bilang. Aduh saudaraku, regenerasinya itu. Aduh saudaraku. Makanya perlu berdoa buat bangsa ini ya. Supaya bangkit anak-anak muda yang punya wawasan kebangsaan yang kuat. Yang bisa jaga NKRI bersatu saudaraku. Yang mau masuk perpolitikan tapi generasi baru begitu. Wah saudaraku. Haleluya. Next slide lagi.
Nah, menjadi bapak yang baik gimana sih? Nah, sekarang saya ngomong buat anak-anak muda di sini, yang di dalam gereja maupun di luar gereja. Dengar ya. Mau semua jadi bapak yang baik, kalau wanita mau jadi mama yang baik, ibu rohani yang baik, belajar jadi putra putri yang baik lebih dulu. Kamu harus memulai dengan fase itu. We must be a son before we can be a father. Katakan amin. Gak mungkin kamu langsung jadi bapak tanpa lebih dulu jadi putra atau putri. Dan mulai sekarang jadi putra putri, belajar jadi buat keputusan. If you make a decision and let your decision make you. Gini. Kalau kita buat keputusan, keputusan akan membentuk kita. Artinya kita akan jadi seperti yang kita putuskan. Anak-anak muda di sini yang di dalam gedung maupun di luar yang ada di rumah. Ataupun yang nanti menyaksikan program YouTube daripada GKS Light to the Nation ini. Sekarang buat keputusan. Jangan pakai alasan gini. Papa mama gak sayang sama aku gak diperhatikan. Stop pakai alasan seperti itu. Lihat Raja Daud, Mazmur 27 ayat 10. Daud bilang begini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Daud kurang disayang. Daud itu ditumbuh kurang kasih sayang. Waktu pemilihan nabi-nabi, pemilihan raja oleh Nabi Samuel, Daud gak dipanggil. Daud suruh jaga kambing domba yang cuma 2-3 ekor itu. Kakaknya saudaraku Elisama, siapa? Anak-anak kakak-kakaknya yang gagah-gagah dipanggil. Daud gak dipanggil. Daud cuma disuruh jaga kambing domba. Kebanggaan orang Israel pada waktu itu jadi tentara. Daud gak disuruh jadi tentara, jadi gembala. Tapi Daud tidak pakai alasan itu untuk menyerang orang tuanya. Saya kagum. Saya membuat buku, menulis buku bersama istri saya, yaitu Hati Seorang Putra. Ini saya buat sudah 10 tahun yang lalu buku ini, saudara. Pernah menjadi bestseller, ya. Dan saya tulis tentang bagaimana Yesus, spirit of sonship pada Yesus, tapi saya juga nulis tentang Daud. Daud punya alasan untuk berkata, papa mama kurang perhatikan aku. Jadi aku jadi gini, terserah aku. Enggak. Dia tetap respect, disuruh sama bapaknya saudaraku. Kunjungi kakak-kakakmu. Papa, siap. Wow. Saudara harus putuskan orang muda. Jangan pakai alasan karena lingkunganku, orang tua begini. Kalau kamu menjadi seorang pemuda yang excellent, kamu memiliki the spirit of sonship yang luar biasa. Kamu akan mencetak generasi yang lebih baik pada masa depan. Buat keputusan saat ini. Aku harus jadi putra putri yang baik. Aku putuskan dari sekarang. Dan kamu akan menjadi bapa. Yang akan menjadi bapa yang luar biasa. Oke. If we choose not to be a son to a father. We may well become a boss to someone. But we never be their father. Kalau tidak pernah memutuskan. Kita jadi bos. Makanya jangan heran saudaraku. Dalam pelayanan-pelayanan rohani seperti gereja. Kita masih temukan ada pemimpin-pemimpin yang katanya diurapi. Yang khotbahnya keren. Tapi sombongnya minta ampun. Kita sulit mau bicara. Jaraknya rasa sulit banget. The untouchable person. Tidak ada di sini. Itu di kutub utara, bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua. Tepi jurang 500 meter. Perempatan jalan dan gang buntu saudaraku ya. Oke, next slide secara cepat. Saya akan bicara ke sonship-nya sekarang. Kalau tadi saya banyak bicara tentang bapaknya. Oke. Nah, jadi prinsip ini perlu orang-orang muda perhatikan. Seorang putra itu mengejar bapaknya. Ini yang jarang dibahas saudaraku ya. Kebanyakan kita menyalahkan. Ayo we must move in the opposite spirit. Kita harus bergerak dalam roh yang berlawanan sekarang. Ayo putra putri siapapun di sini. Buat keputusan begini. Supaya untuk mempersiapkan diri aku harus memutuskan jadi putra putri yang baik. Yang aku lakukan pertama adalah aku mengejar bapakku. Ya, ini juga bicara tentang bapak rohani. Banyak saudaraku saya ketemu orang. Bapakmu siapa? Misalnya ya. Karena di tempat kami itu banyak orang Bataknya saudaraku. Misalnya. Bapakmu siapa? Sebutkan marganya. Si Hombing om. Oh. Bapak rohanimu siapa? Panjaitan. Bu. Itu enggak benar saudara. Kalau bapakmu siapa si Hombing?
Bapak rohanimu siapa? Ya si Hombi yang sama itulah. Itu seharusnya menjadi bapak rohani kita. Ya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, belajar untuk mengejar bapak. Kita sering berkata gitu, mungkin bapak rohani kita seperti di sini adalah gembala. Oh nanti gembala saya repot, nanti ini. Saudara, kenapa kita tidak mencoba untuk call? Shalom pastor, I need your advice. Please pray for me. Kita kejar. Ya, mudah-mudahan Pastor Leonardo Syamsuri ada di layar ya. Dengar jemaat, mari kita buat Pastor Leo sibuk sekali. Pasti Pastor Leo tersenyum. Karena kalau seorang bapak yang baik, dia nggak ada masalah. Ya, orang tanya telepon saya, saudaraku. Khususnya yang jemaat, saudaraku. Saya kasih nomor telepon saya. Dan saya percaya Pastor Leo melakukan itu. Ada terbangun satu hubungan yang kuat, saudaraku ya. Ya, jadi next slide lagi. Jadi harus ada keaktifan kita putra putri. Dekat sama Bapak, upayakan gitu. Tentu dengan kriteria tadi ya. Bapak-bapaknya tolong yang tadi ya, yang saya sudah jelaskan kurang lebih 20 menitan yang tadi. Tentunya. Nah, kalau enggak saudaraku, kita bisa lihat hati-hati pergerakan yang terjadi saat ini itu spirit of Absalom. Banyak saya temukan anak-anak muda itu berontak sama orang tuanya. Berontak sama gembalanya. Enggak mau di cover. Menolak ditegur. Enggak mau digembalakan. Sekarang gerejanya apa? Online. Ada beberapa orang udah enggak mau datang ke gereja lagi. Udah online terus. Bayangin 2 tahun online terus. Memang bukannya takut COVID lagi. Tapi sebetulnya dasarnya nggak mau di cover hidupnya. Nggak mau digembalakan. Jadi maunya gitu. Anehnya ke mall bisa berjam-jam. Ke restoran bisa jam-jaman ngobrol. Ketawa ke TV. Tapi ke gereja duduk 1,5 jam takut COVID katanya. Ini yang bukan berarti yang ada di rumah ya. Itu yang tadi kutub utara tadi bagian pedalaman. Yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan. Bahaya sekali. Spirit of Absalom ini. Spirit independency. Mau berdiri sendiri. Makanya sekarang saudara itu. Gereja-gereja baru muncul sekarang. Gak pernah ketemu saudara. Bagaimana kita akan ada pembentukan karakter. Gini loh, saya bukan anti metaverse ya. Saya tahu bahwa itu teknologi. Itu satu varian baru dari virtual reality kan. Tapi metaverse kalau gak diwaspadai dengan kekuatan hubungan. Generasi alfa sebentar lagi saudaraku akan kecanduan metaverse. Dan saudara tahu metaverse itu kan kayak game ya. Nanti akibatnya tidak ada belajar untuk pembentukan karakter karena terjadi interaksi yang langsung. Sudahlah, kalaupun di gereja ini mau buat gereja metaverse, jangan lupa ada yang lebih unggul, holy verse. Ya, our God is real. Tuhan kita itu real loh saudara. Ya, we walk by faith and not by sight. Hanya dengan iman kita bisa mengerti semuanya ini. Tapi mari belajar untuk siap ditegur. Bapak rohani saya, saudaraku, saya punya spiritual father. Bapak Pendeta Timotius Arifin. Ya, kami terbangun hubungan. Tiap hari kita kontak-kontakan. Dan saudaraku, pernah ditegur Pak Roni? Sering. Tapi ketika saya ditegur saudaraku. Itu buat saya, ini sebuah wujud kasih sayang dari seorang bapak. Yang ingin membawa putra putrinya kepada kegenapan visi, kegenapan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Jadi kalau ditegur itu jangan begitu ditegur sebentar saudaraku. Gua gak usah ke gereja itu lagi, gereja Jakarta banyak. No, mari belajar untuk berkata siap Pak. Saya siap untuk dibentuk. Gitu dong saudara. Kalau enggak nanti kita akan muncul anak-anak kita apa? Tipe-tipe anak kita GKJJ. Gereja Kristen jalan-jalan. Next slide lagi. Sudah berapa menit? 7 menit lagi. Haleluya. Ya, tinggalkan. Absalom tidak pernah punya legacy. Absalom tidak pernah punya warisan dalam dirinya. Wow, next slide lagi. Saya akan bahas itu di bagian terakhir. Nah, jadi we are facing a son's problem. More than a sin's problem. Kita ini menghadapi masalah keputraan saudaraku. Lebih besar. Loh kok bisa Pak lebih daripada dosa? Karena seringkali muncul ketiadaan Bapak itu. Muncullah dosa yang macam-macam itu. Ya kan?
Sehingga firman Tuhan perjanjian lama ditutup dengan berita ini. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Terjemahannya katakan supaya aku tidak mengutuki. Wow, ada kata kutuk di situ saudaraku. Jadi penting sekali pemulihan hubungan bapak anak ini. Dan bangkitnya pemimpin-pemimpin yang berhati bapa ini. Lalu kemudian melepaskan roh keputraan. Putra putri sekarang mulai belajar untuk belajar dari putra putri yang baik. Karena mengerti bahwa suatu hari kalau mulai sekarang belajar. Maka dia atau mereka akan menjadi putra atau bapak dan ibu rohani. Atau bapak ibu jasmani yang baik. Next slide. Kita lihat sekarang. Nah, jadi harus ada level-level saudaraku ya. Tahapan, ini tahapan umumnya yang mencoba saya. Waktu saya tulis buku ini. Saya jelaskan seperti pertama orang percaya, believers, lalu member sebuah gereja, jadi anggota gereja. Tapi jangan cuma jadi member ya, harus masuk apa? Discipleship, ada pemuritan, ikuti pemuritan. Nah dari pemuritan itulah muncul putra putri, son. Dan kalau sudah itu saudaraku, heir. Artinya apa? Wah mereka yang berhak menerima warisan, legacy. Ya, dalam Mazmur 78 disebutkan ayat 4-7. Saudara tahu enggak? Pemuritan paling hebat di perjanjian baru itu Yesus Kristus. Betul kan? Murid-muridnya, wah pengaruhnya menguasai dunia, pengaruhnya sampai hari ini. Itu perjanjian baru. Kalau saudara tanya sama saya, perjanjian lama pemuritan hebat siapa? Saya berani berkata Mazmur 78, Bani Asaf. Barisan praise and worship di sini, rekan-rekanku, pelajari Mazmur 78. Saudara, saya lihat pemuritannya itu gini. Bapak ngajari anak-anak. Bapak ngelatih anak-anak melayani Tuhan gimana. Lalu kemudian anak-anak diajak melayani sama bapaknya. Lalu kemudian anak-anak melanjutkan pelayanan terus. Terus generasi ke generasi. Asaf ke anaknya, cucu, cicit, semuanya. Saya hitung saudaraku. Mulai dari ditunjuk oleh Raja Daud menjadi pemimpin pujian yang melayani di bait Allah. Sampai terus ratusan tahun. Keluarga ini terus melayani. Turun-temurun pemuritannya. Sampai Israel dalam masa pembuangan di Babilonia. Kurang lebih 500 tahun Pak. Pemuritannya jalan keren. Wow. Dan akibatnya legacy diberikan. Legacy adalah waris. Saya pernah sharing firman ya online waktu itu di gereja ini. Saudara bisa ketik nanti cari di rumah YouTube gereja ini juga. Legacy, saya bahas apa itu legacy. Belum ada terjemahan bahasa Indonesia, legacy gitu aja ya. Warisan rohani yang bersifat kekal. Yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Warisan rohani itu apa saudaraku? Pertama, puji-pujian kepada Tuhan. Gaya hidup memuji menyembah. Harus diajarkan ke putra putri kita. Anak-anak muda tangkap itu, intimacy with God. Nearness is likeness, kedekatan keserupaan. Ya, berikutnya apa lagi? Wow, diajarkan apa? Untuk melihat yang disebut dengan power encounter. Ya, berjumpa dengan kuasa Tuhan. Meyakini kuasa Roh Kudus dahsyat. Anak-anak muda mesti diajari itu. Baru yang ketiga, miracle encounter. Berjumpa dengan mujizat. Yesus Kristus tetap sama sekarang sampai selama-lamanya. Dulu buat mujizat, sampai hari ini mujizat tetap berlangsung. Ya, diajari terus. Baru yang terakhir, the truth encounter. Berjumpa dengan firman. Ini penting firman. Anak-anak dari sedini diajari baca Alkitab. Tiap hari dengar anak muda yang ada di dalam ruangan ini maupun di rumah. Ataupun dimanapun Anda. Success is predictable. Sekali lagi. Success is predictable. Sukses dapat diduga adik-adik. Yosua 1 ayat 8. Kalau kamu memperkatakan dan merenungkan kitab Taurat firman Tuhan. Siang malam. Ada 3 berkat. Pertama. Kamu akan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulisnya. Kamu gak akan sembrono. Kamu gak sembarangan ikut trading robot. Kamu gak akan terpancing dapat kekayaan cepat. Yang kedua, kamu akan selain bertindak hati-hati, kamu akan berhasil. Malahan kamu beruntung. Triple portion. Success is predictable. But also failure is predictable. Kegagalan bisa diduga. Kalau kamu gak taati kebenaran, pastilah hidupmu gagal. Oke, saya lanjutkan karena waktu saya tinggal 3 menit. Jadi, having a good father does not make us a son. Sonship is determined by our decision to be a son. Memiliki bapak yang baik
gak menjamin putra putri jadi baik. Lukas 15 membuktikan. Perlu keputusan dari putra putri. Apa yang harus dilakukan sonship? Silakan. 2 menit terakhir secara cepat. Kalau kelebihan 2-3 menit boleh kan ya Pak ya. Oke. Pertama, sebetulnya ada nggak definisi sonship? Mungkin atasnya ada next. Sebetulnya sonship itu apa sih Pak? Sonship itu satu sikap. Ada 2 kata kunci ya. Sikap dan suatu sistem nilai kita sesungguhnya dalam mengikuti dan melayani para pemimpin atau bapak rohani setiap kita. Ya, atau bapak jasmani kita juga di dalamnya. Jadi ada satu sikap dan sistem nilai yang asli, yang sesungguhnya ketika kita mengikuti para pemimpin kita, para bapak kita. Nah, ada 2 kata kunci, ada sikap dan sistem nilai. Sekarang yang pertama, sikapnya apa mana? Perhatikan orang muda di sini. Sikap yang utama adalah ini dia. Ada sikap hormat, tunduk dan taat. Submission to the authority. Ya, tapi tolong orang tua di sini, para pemimpin rohani jangan kita abuse untuk masalah submission. Ya, karena ada gereja lain saudaraku yang ngajarkan gini. Harus taat sama otoritas pemimpin. Apapun pemimpin katakan, kamu harus lakukan. Nah, ini saudaraku, saya harus ingatkan ada batasannya. Penundukan diri kepada Tuhan mutlak. Penundukan diri kepada otoritas rohani tidak mutlak. Tergantung pemimpin rohaninya itu takut Tuhan melakukan kebenaran atau tidak. Kalau pemimpin-pemimpin kita saudaraku, ya, enggak seperti orang tua kita misalnya hidup jahat, enggak takut Tuhan. Terus saudara disuruh melakukan sesuatu saudaraku ya, saudara boleh untuk menolak dong. Tapi hormat tetap jalan terus. Ngerti maksud saya? Tetap hormati. Ya, karena Alkitab mengatakan Efesus 4. Hormatilah orang tuamu walaupun enggak percaya Tuhan atau percaya Tuhan. Siapapun orang tuamu, agama apapun hormati. Tapi kalau taatilah, Alkitab bilang taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Berarti memang dia mengajarkan firman, kamu harus taat. Kalau dia menolak firman, kamu boleh untuk menolak perintah orang tua itu. Tapi tetap hormat. Karena hormat itu sikap hati yang tunduk. Ya, perhatikan itu. Next lagi. Setelah hormat dan tunduk. Nah itu ya, saya sudah bacakan tadi. Jadi memberi nilai tinggi kepada otoritas yang Tuhan percayakan di atas kita saudaraku ya. Next lagi, ada berkat double buat anak muda ya. Kalau kita hormat pada orang tua, tunduk pada otoritas kita, maka yang terjadi double blessings. Kita apa? Bahagia dan umur panjang. Di mana? Bumi ini keren. Siapa yang gak mau bahagia? Ya kan? Siapa yang gak mau umur panjang? Ada orang bahagia tapi mati muda. Ada orang umur panjang tapi gak bahagia. Tapi kalau kamu hormat sama orang tuamu, pada otoritas di atasmu, firman Tuhan menjamin kamu akan diberi apa? Bahagia dan umur panjang. Enjoying your life. Haleluya. Next slide lagi. Secara cepat. Haleluya. Tanggung jawab. Ya. 1 Samuel 17 sudah bisa baca di rumah. Daud selalu taat sama orang tuanya. Dengar orang muda. Jangan remehkan ketaatan. Jangan remehkan hormat. Jangan remehkan soal tanggung jawab. Bukan karena jumlah. Daud jaga kambing domba cuma 2-3 ekor Pak. Dan dia sungguh-sungguh jaga. Kalau ada singa datang dia gak lari. Dia seperti orang mau bilang singa ada lawan. Dia datang saudaraku dan dia bunuh singa itu. Beruang datang, dia bunuh beruang. Dia tanggung jawab. Hei orang muda, setiap perkara kecil Tuhan pasti akan sediakan perkara besar. Belajar tanggung jawab lingkungan kecil dulu. Oke, itu yang Daud lakukan. Dan dia gak tunda-tunda tuh, disuruh bapaknya. Daud anterin makanan buat kakak-kakakmu di medan peperangan sana. Weh bapak siap, berangkat saudaraku. Dia siapkan semua kambing dombanya ini supaya temennya ada orang lain yang jagain makanannya semuanya. Tanggung jawab kan. Lalu kemudian sampai di sana. Ketaatan Daud diperhatikan dari kecil. Tuhan perhatikan. Tolong orang muda perhatikan ini. Ternyata membawa promosi kilat buat dia. Waktu Daud berangkat saudaraku. Kunci A. Saya mau tutup dengan ini ya. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku.
Dia nggak ngerti apa-apa, dia kok bawa makanan aja. Polos-polosan. Ternyata dia lihat seorang raksasa bernama Goliat menantang pasukan Israel. Siapa berani melawan aku 1 lawan 1? Kalau aku kalah, bangsaku jadi budakmu. Kalau kamu kalah, kamu jadi budak kami. Wah, tidak ada yang berani maju. Saat rajanya si Saul pun yang tingginya sebau lebih tinggi dari orang Israel. Tidak ada yang berani. Si kecil Daud saudaraku. Yang sudah biasa ketemu singa. Biasa ketemu beruang. Yang biasa setiap perkara kecil. Yang gak cari perhatian macam-macam. Yang ngerti tanggung jawabnya dengan setia. Di situ Tuhan menilai. Now it's your time my son. Aku promosikan kamu. Kilat. Itu cara Tuhan. Jangan pernah mempromosikan dirimu sendiri dengan cara kilat ya. Pakai sosial media apa. Waduh saudaraku. Saya ngejar tayang saudaraku. Ngejar viewers saudaraku. Ya, banyak anak sekarang sibuk seperti itu. Tapi Daud lakukan perkara kecil. Apa yang terjadi? Di situ singkat cerita Anda tahu 1 Samuel 17. Bagaimana dia hadapi Goliat itu. Dan dia kalahkan Goliat itu. Langsung namanya terkenal. Seantero negeri tahu siapa Daud. Dengar orang muda. Buat Tuhan mempromosikan kamu terlalu kecil. Asal kamu ikuti semua petunjuk tadi. Belajar punya sikap hormat, tunduk taat, sikap tanggung jawab kepada otoritas dan semua yang Tuhan percayakan. Tanggung jawab di sekolahmu, tanggung jawab di semua yang Tuhan izinkan kamu alami. Dan kalau kamu lakukan ini, wow, haleluya, masa depanmu. Masa depan yang gilang gemilang. Next slide. Mudah-mudahan sudah selesai. Nilainya apa saja? Light to the nation. Ini kan gereja namanya itu kan. Light itu singkatan saudaraku. Light itu pertama love. Yang kedua integrity. Yang ketiga grace. Tentu humility and also truth. Menjadi nilai-nilai yang dipegang seumur hidup kita. Haleluya. Dan ketika kita lakukan ini sekali lagi. Kamu akan melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Saya baca tulisan di sini. Firman Tuhan, waktu habis. Habislah sudah. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Haleluya. Saya akan berdoa.